Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme suhu tubuh pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Suhu tubuh manusia. Suhu tubuh manusia diatur dengan mekanisme umpan balik, feedback, yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Apabila pusat temperatur hipotalamus mendeteksi suhu tubuh yang terlalu panas, tubuh akan melakukan mekanisme umpan balik. Suhu tubuh hewan. Hewan melakukan pengaturan suhu tubuh agar suhu tubuh tetap berada di dalam kisaran suhu yang normal, sehingga metabolisme tubuh tetap dapat berlangsung dengan baik meskipun suhu lingkungan berubah-ubah. Pengaturan suhu tubuh dalam suatu kisaran yang membuat sel-sel tetap mampu berfungsi secara efisien disebut termoregulasi. Perpindahan panas antara makhluk hidup dan lingkungannya melalui 4 proses, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Perpindahan panas secara konduksi terjadi melalui gerakan termal antara molekul lingkungan dengan molekul permukaan tubuh. Misalnya, ketika seekor hewan duduk di atas batu yang panas, maka akan terjadi gerakan kalor dari molekul batu ke permukaan tubuh hewan. Perpindahan panas secara konveksi terjadi melalui pergerakan udara atau cairan melewati permukaan tubuh. Misalnya, ketika tiupan angin turut menghilangkan panas dari permukaan tubuh hewan yang berkulit kering. Perpindahan panas secara radiasi terjadi melalui pancaran suatu benda yang panas dan diserap oleh tubuh hewan. Misalnya, tubuh kita akan menjadi panas jika kita berjemur di bawah pancaran sinar matahari pada siang hari. Evaporasi atau penguapan adalah kehilangan panas dari permukaan cairan yang menguap berubah menjadi gas. Evaporasi cairan tubuh terjadi dengan cepat melalui pengeluaran keringat. Akan tetapi, evaporasi hanya dapat berlangsung jika udara di sekitarnya tidak jenuh dengan molekul air. Berdasarkan sumber utama panas tubuhnya, hewan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu hewan ektoterm dan hewan endoterm. Hewan ektoterm berdarah dingin, suhu tubuh berubah-ubah sesuai suhu lingkungan, memanaskan tubuhnya terutama dengan cara menyerap panas dari lingkungan sekelilingnya. Sebagian besar invertebrata, ikan, amfibi, dan reptil adalah hewan ektoterm. Sebaliknya, hewan endoterm berdarah panas, suhu tubuh tetap, mendapatkan sebagian besar atau semua panas tubuhnya dari metabolismenya sendiri. Mamalia, burung, beberapa ikan, dan sejumlah besar serangga adalah endoterm. Hewan mengatur suhu tubuhnya dengan cara penyesuaian laju pertukaran panas antara hewan dan sekelilingnya, pendinginan tubuh melalui evaporasi cairan tubuh, respon perilaku, dan pengubahan laju produksi panas dari proses metabolisme tubuh. Suhu tumbuhan. Suhu memiliki pengaruh penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman, terutama dalam beberapa proses fisiologis di bawah ini. Buka dan menutupnya stomata, kinerja enzim, transpirasi, penyerapan air dan nutrisi, pembentukan primordia bunga, respirasi, fotosintesis, dan cita rasa tanaman. Batas suhu yang membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman diketahui sebagai suhu optimum. Pada batas ini, semua proses dalam perkembangan dan pertumbuhan tanaman akan berjalan baik dari segi morfologi maupun fisiologinya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.